Salam sejahtera bagi gereja Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa juga sepanjang minggu ini kita sudah setia dan taat untuk melakukan social distancing, dan juga kita bersama-sama untuk juga sepakat bahkan juga bersetuju dengan juga apa yang menjadi himbauan, anjuran, bahkan juga surat keputusan daripada pemerintah untuk kita ada di dalam rumah kita. Kalau kita juga tidak ada kepentingan yang sangat urgent untuk keluar dari rumah kita. Saya bersyukur untuk ini, saudara-saudara sudah menjadi taat. Nah, untuk menguatkan kita untuk minggu ini, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita, ini akan membawa kita kepada pengenalan dan rencana Tuhan yang lebih jauh lagi. Saya ingin kuatkan jemaat Tuhan, bahwa Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala hal. Saya bacakan ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sudah memanggil kita, dengan juga lewat anaknya, kita bisa masuk dalam panggilan Tuhan. Dan lewat anaknya juga, kita bisa mengenal kasih Tuhan. Janji Tuhan kepada kita di dalam ayat Roma 8:28 ini, mengatakan dengan sangat jelas, bahwa Tuhan akan turut bekerja bersama-sama. Nah, saya percaya bahwa lewat apa yang menjadi keadaan yang Tuhan luaskan atas kota kita, atas negeri kita ini pasti ada kebaikan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan lewat pribadi kita. Apa yang menjadi kebaikan Tuhan? Sama sebagaimana juga di dalam kisah para rasul. Saudara tahu pada waktu itu murid-murid sangat begitu ketakutan karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan, dan mereka tidak berani untuk juga sekarang terang-terangan untuk beribadah. Tapi apa yang terjadi ini Tuhan luaskan kepada mereka. Dan mereka diingatkan lewat juga beberapa murid-murid Tuhan ini bahwa Tuhan sudah berjanji, ya, khususnya Lukas berkata bahwa Tuhan sudah menjanjikan untuk mereka tetap di Yerusalem, ya, untuk mereka ini bisa menunggu satu kuasa Tuhan. Nah, saya percaya lewat peristiwa ini juga ada kebaikan Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup kita. Apa yang menjadi kebaikan Tuhan? Segala sesuatunya ini selalu mesti dimulai. Yang pertama, saudara, kebaikan Tuhan. Mereka bisa berdoa bersama-sama. Mungkin juga tidak ada satu ibadah yang besar seperti waktu yang lalu, ya, waktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi lewat, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ya, itu dikatakan dengan sangat jelas sekali, saudara. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-13 dikatakan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saudara, ini yang kita bisa lakukan karena ini adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat di dalam ibadah di rumah kita masing-masing ini, doa adalah kunci untuk mengubah segala hal. Jangan saudara berdiam diri. Kita yang adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan, dan Tuhan akan memakai lewat doa-doa kita. Sama sebagaimana juga Kisah Rasul. Saudara juga tahu lewat doa-doa mereka ini mereka cuma hanya kurang lebih 15 orang kalau saudara hitung. Mereka berkumpul, mereka bersehati, sebelum juga akan terjadi satu kegerakan besar. Nah, saya percaya semuanya ini bukan juga jangan kita terjebak dengan ketakutan, kekhawatiran, segala hal apa yang menjadi juga menekan kita. Tapi saudara, kita mesti juga percaya
Tuhan sedang mengerjakan kebaikan lewat kita. Kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita mesti berdoa. Dan saudara tahu bagaimana juga mereka yang sudah setia berdoa ini. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus turun. Roh Kudus memakai orang-orang yang juga ini dalam ketakutan. Sehingga mereka diubahkan, mereka tidak ketakutan lagi. Tapi dikatakan dalam Kisah Rasul pasal kedua, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Oh, puji Tuhan saudara. Roh Kudus akan datang pada waktu kita berdoa. Waktu kita juga berdoa di dalam ibadah rumah kita masing-masing. Roh Kudus juga akan turun. Sama sebagaimana juga apa yang terjadi dalam loteng Yerusalem. Kuasa Roh Kudus akan turun. Sehingga akan mengubahkan situasi kota kita ini. Saudara mesti percaya. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Di mana kita juga berkumpul, maka Roh Kudus akan turun di tengah-tengah kita. Mengusir daripada semua ketakutan kita. Sehingga kita berani untuk menjadi saksi. Berani untuk memberitakan firman Tuhan. Inilah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kebaikan yang kedua sudah dikatakan katanya. Di dalam hal apa yang Tuhan juga sudah usir. Untuk mereka juga tidak lagi ketakutan, kekhawatiran. Dan mereka ini lanjutkan untuk mereka bisa diteguhkan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-41. Ini 42 maksud saya saudara. Dikatakan gini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dengan mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, sesuatu sedang terjadi di kota kita. Ada kegerakan besar yang Tuhan sedang persiapkan. Dan itu mesti dimulai dari rumah kita. Dan saya percaya ibadah di rumah kita masing-masing. Ini akan mendatangkan satu pengajaran yang akan membawa kita bisa bersepakat, kita bisa bersehati. Di mana juga pengajaran dalam kebenaran akan firman Tuhan ini akan mendatangkan urapan, kekuatan, keajaiban, mujizat. Bahkan hal-hal yang mungkin saudara juga tidak pernah pikirkan. Karena Roh Kudus ini, Roh yang tidak terbatas ini akan mengambil alih semuanya. Pengajaran yang benar ini akan mendatangkan satu kuasa kebenaran juga. Di mana sebagaimana Roh Kudus menolong daripada juga orang-orang yang ketakutan ini. Sedemikian juga Roh Kudus akan juga menolong kota kita, negeri kita, seluruh dunia. Untuk kita bersama-sama percaya. Semua yang sedang difirmankan ini sedang digenapi. Buat kita, iman kita akan semakin kuat. Lewat pengajaran kita mendapatkan iman yang benar. Lewat pengajaran kita bisa mendapatkan urapan Tuhan yang benar. Sehingga kita berani menjadi saksi. Berani untuk memberitakan firman Tuhan. Berani untuk juga menjadi apa yang menolong orang lain. Sehingga ketakutan tidak berkuasa lagi di kota kita. Di negeri kita. Di seluruh dunia. Firman Tuhan ini berkata, ini kebaikan yang kedua. Dan kebaikan yang ketiga dikatakan lewat daripada ibadah di rumah masing-masing ini. Dikatakan demikian ini saudara. Di dalam ayat yang ke-46. Ini kebaikan yang ketiga. Dikatakan apa? Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana saya yakini sekali. 1 Korintus pasal yang ke-11 dikatakan. Orang yang mau masuk di dalam perjamuan Tuhan. Harus membereskan hatinya. Nah, kita percaya ini kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya juga kita ini tetap bukan saja bersih. Di dalam juga fisik kita. Karena Tuhan janjikan. Orang yang juga bisa membereskan hatinya ini. Dengan benar dalam masuk makan perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Maka orang itu katanya, kalau dia tidak beres hatinya, maka orang itu bisa jadi sakit katanya, bisa juga jadi mati. Dikatakan oleh firman Tuhan sedemikian. Bukan saya yang mengatakan. Nah, tapi sebaliknya, saya percaya juga, kita yang dengan juga hati yang benar ini, kita lakukan di dalam juga yang namanya ibadah
di rumah masing-masing ini kita bisa melakukan perjamuan kudus bersama-sama juga. Dan lewat kita bisa saling mengaku dosa, maka kuasa Tuhan akan juga mengerjakan sesuatu yang besar di tengah-tengah kita. Nah, saya percaya kalau orang bersalahan makan perjamuan, kita juga ini akan mendatangkan satu juga hal-hal yang tidak baik kepada kehidupan mereka. Katanya sakit dan juga hal ini. Nah, saya percaya juga orang yang memiliki hati yang benar untuk masuk dalam perjamuan, maka orang itu akan juga disembuhkan, kesehatan, dan tangan Tuhan juga mengerjakan ini dengan sangat luar biasa. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, marilah kita terus tingkatkan, ya, karena kita terus harus mentaati pemerintah untuk kita tetap social distancing ini juga kita jaga, bahkan juga kita harus taat untuk juga kita melakukan apa yang dicanangkan oleh pemerintah supaya juga penularan COVID-19 ini tidak juga lagi berkuasa di kota kita, di negeri kita, dan di seluruh dunia. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Biarlah damai sejahtera ini akan datang bukan saja ke dalam rumahmu, tetapi juga kepada seluruh kota kita, kepada gereja Tuhan dimanapun juga mereka berada. Dan saya percaya negeri ini juga ada dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap percaya, dan jangan takut. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.